Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Wibers, malam ini kita bertemu kembali dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tetangga sih, tetangga kabupaten juga. Dan siapa sih yang tidak kenal beliau ini? Beliau ini adalah seorang kepala daerah yang saya rasa cukup populer dan sangat digandrungi oleh mungkin milenial di luar sana, karena beliau ini kayaknya punya 50 ribuan followers nih di TikTok, dan bahkan di Instagram juga beliau sangat terkenal. Kita langsung perkenalkan beliau, bisa langsung dikenalkan ke pemirsa WIB untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Prikteksan, Bupati Kabupaten Goa. Maaf ya, nervous sedikit. Soalnya kalau lihat di medsos itu gimana ya, pas lihat orangnya langsung ternyata lebih wow. Terima kasih sudah berkunjung ke podcast kami. Mungkin untuk pembuka, bagaimana perjalanan menuju Bone ini? Tadi dinikmati lobang-lobangnya atau gimana? Saya tadi start jam 11.30 dari Makassar, kemudian sampai di Bone kurang lebih jam 3.15 lewat 15 atau lewat 20 lah. Berarti saya menempuh waktu kurang lebih 4 jam. Setiap perjalanan itu selalu kita nikmati, karena kalau kita tidak menikmati pasti kita selalu akan merasa jauh bahwa perjalanan ini jauh. Kalau terkait bahwa ada beberapa ruas yang kurang baik, saya pikir itu menjadi sebuah permasalahan setiap daerah. Bukan berarti bahwa di Goa semua jalanannya baik. Enggak. Semua di Goa juga pasti ada jalanan yang rusak. Karena yang pertama, jalanan itu kan terbagi atas 3 kewenangan. Yang pertama ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan dari pemerintah kabupaten. Di samping itu, kita kan baru selesai yang namanya pandemi COVID-19. Di mana di situ betul-betul anggaran dan kemampuan pemerintah itu sangat berkurang karena terjadi krisis. Dan sekarang belum begitu pulih, meskipun kita udah bangkit, tapi belum pulih 100%. Sehingga untuk mengakomodir semua ruas jalan yang ada pasti juga tidak akan mungkin. Samalah yang terjadi di Kabupaten Goa. Bone dan Goa ini kan sama-sama memiliki jumlah penduduk yang besar, luas wilayah yang cukup besar, sehingga permasalahan itu saya rasa pasti hampir sama di semua daerah. Sisa diberikan penjelasan saja kepada masyarakat kan, dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti. Ya, biasalah jawaban seorang kepala daerah. Normatif banget kan. Ini sebenarnya mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin di luar sana mereka tuh penasaran, bagaimana sih seorang kepala daerah, seorang bupati Goa ini mengatur, memanage daerahnya yang kemudian walaupun tidak seberkembang daerah lain, tapi kalau di medsos itu kelihatannya perfect banget gitu. Yang pertama bahwa tidak ada yang perfect ya. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita hanya bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan, dan harus dipublikasikan agar masyarakat tahu terkait apa yang kita kerjakan. Sama ketika saya dengan tim media berdiskusi, saya bilang saya mau buat konten yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain membuat konten itu kan setiap kegiatan satu konten. Kalau saya tidak, saya mulai dari berangkat rumah sampai pulang ke rumah itu menjadi satu konten, supaya orang tahu, oh Pak Bupati itu mulai dari pagi keluar rumah sampai dia pulang kembali ke rumah itu bikin ngapain aja selama 1 hari itu. Nah, sehingga itulah yang menjadi sebuah pertanggungjawaban saya kepada publik. Yang kedua, masalah kinerja. Saya pikir mungkin semua teman-teman sama ya. Kalau kita menjadi kepala daerah itu kita harus tahu kelebihannya daerah kita itu apa sih. Betul. Yang kedua, kita juga harus tahu apa kekurangan yang ada di daerah kita.
Kalau kita berbicara Kabupaten Goa itu kan penyangga Makassar. Iya. Disebut dengan daerah hinterland. Apa yang menjadi konsekuensi daerah penyangga? Sebagian besar penduduknya tinggal di Kabupaten Goa, tapi kerjanya di Makassar. Data menunjukkan ada 40% penduduk Kabupaten Goa tinggal di Kabupaten Goa, tapi kerjanya di Makassar. Maka kita kalau berbicara rumus pendapatan per kapita, kita cukup sulit menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Kenapa? Karena 40% masyarakat kita belanjanya di Makassar. Iya, betul. Dia nggak belanja di Kabupaten Iya. Goa. Saya kasih contoh. Mohon maaf dengan segala hormat saya. Seorang ASN bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh berangkat ke Makassar untuk kerja. Sarapan di Makassar, kerjanya di Makassar, aktivitasnya di Makassar, makan siangnya di Makassar, pulang kerja, nongkrong di warkop, warkopnya di Makassar, nanti mau tidur baru kembali ke Kabupaten Goa. Itu tandanya kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk, tapi dia tidak bisa memberikan kontribusi karena belanjanya di Makassar. Makanya kenapa saya begitu masuk sebagai bupati, saya langsung membuat salah satu event pariwisata. Karena kita tidak akan mungkin bisa menyaingi Makassar, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat siang. Karena pusat pemerintahannya di sana, pusat bisnisnya di sana, pusat aktivitasnya semuanya di Makassar. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengambilnya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Apa yang menjadi daya tarik di hari Sabtu dan hari Minggu? Tiada lain hanya dengan pariwisata. Iya, betul. Makanya kenapa kita kembangkan Malino dengan salah satu event Beautiful Malino, supaya 40% ini yang tadinya belanja di Makassar, kita bisa tarik untuk belanja ke Kabupaten Goa, bahkan di luar 40% ini, kita bisa tarik. Walaupun hanya dalam 2 hari itu ya, tapi bisa menarik. Salah satu, artinya itu hanya menjadi pemicu untuk dia datang ke Malino. Makanya Malino kita betul-betul kita perbaikilah, kira-kira kita dandanilah dengan cara infrastrukturnya yang dibenahi, lalu kemudian investor yang kita tarik. Tahun depan ada 5 investor besar yang selesai berinvestasi di Malino. Itu akan menambah daya tarik Malino sebagai destinasi pariwisata favorit yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia bagian timur. Dan itu semuanya selesai pada tahun depan. Kita tidak akan mungkin bisa membangun pariwisata dalam waktu 1-2 tahun. Iya, betul. Salah satu yang menjadi daya tarik investor mau berinvestasi di situ adalah kunjungan wisatawan. Nah, kita tidak akan mungkin bisa menaikkan kunjungan wisatawan kalau tidak ada event yang menarik mereka untuk datang, lalu kemudian mereka bercerita ke keluarganya, mereka bercerita ke sahabat-sahabatnya, dan mereka bercerita dimanapun dia. Apalagi zaman sekarang, setelah dia ke sana dia harus mempublikasikannya di sosial medianya, sehingga itulah yang mengangkat terus Malino sampai dengan saat sekarang ini. Gratis. Akhirnya mereka mengundang orang untuk datang. Nah, karena kunjungan wisatawannya yang terus naik setiap tahunnya, nah itulah yang membuat investor untuk datang ke Kabupaten Goa berinvestasi. Maka sekarang ada 5 investasi besar yang masuk di Malino, yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan mudah-mudahan selesai pada tahun depan sebelum saya berakhir menjadi bupati. Berarti sumber PAD terbesar di sana pariwisata ya? Daya topangnya adalah pariwisata, tapi kan di situ ada pajak ya, pajak hiburan, pajak resto, pajak penginapan dan lain-lain. Tapi yang menarik juga nih untuk diketahui, siapa sih yang ada di balik seorang Bupati Goa? Karena selama ini kan kayak natural banget gitu kan, kalau misalnya ada postingan-postingan di media sosial, apakah memang itu ide kreatif murni dari sendiri, atau memang ada tim yang disiapkan khusus untuk memanage jadwal-jadwal di medsos itu? Ya semua lah ya, semua terlibat.
Makanya saya selalu katakan bahwa tidak ada Superman di kita. Iya, saya pernah Pernah lihat. lihat kan? Iya. Quote saya itu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Superman. Yang ada super. Yang ada adalah super team. Siapapun yang mampu berkolaborasi, maka disitulah letak kesuksesannya. Maka jangan merasa bahwa kita ini hebat sendiri. Sekarang itu nggak ada lagi zamannya individualistik. Iya. Yang ada adalah kolaborasi, kerjasama. Itu yang menjadi cara untuk kita bisa sukses di masa yang akan datang. Sehingga semakin banyak orang yang terlibat dengan kelebihan masing-masing, kami yakin dan percaya itulah cara kita meraih sebuah kesuksesan. Berarti itu memang mengalir dengan sendirinya ya, setiap kali ada postingan di media sosial itu memang senatural itu. Kegiatannya memang begitu. Lalu kemudian dimanage oleh tim media, editor kita untuk bisa lebih diterima dengan baik oleh masyarakat dengan cara yang sangat simpel. Lalu kemudian saya kelola sendiri juga media sosialnya dengan cara mempostingnya apa dan segala macam. Saya dengan salah satu adminnya, kadang-kadang saya yang memposting sendirinya, kadang-kadang dia yang posting. Ya itulah kita berbagi tugas. Kalau saya sudah terlalu sibuk, terlalu padat, ya mereka yang posting. Tapi kalau saya santai-santai misalnya perjalanan ke sini, saya sendiri yang posting. Beliau ini pertama kali jadi anggota DPR ya, masih di usia yang sangat muda sekali. Tadi dibisik-bisik di usia 23 tahun, betul seperti itu. Berarti memang kalau dibilang prematur sih, agak prematur juga ya. Tiba-tiba muncul seorang Adnan yang kemudian jadi bupati 2 periode dan dikenal banyak orang. Itu apakah memang didoktrin oleh keluarga seperti itu? Karena kita tahu kan bahwa beliau ini adalah ponakan dari Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan dari gaya diplomasi, gaya bicara beliau itu mirip sekali dengan beliau. Apakah memang didoktrin dari awal tuh seperti itu? Kalau doktrin Atau keinginan tidak, sendiri nih? lebih kepada passionnya memang di situ. Oh, passionnya. Passionnya memang di situ karena hidup di lingkungan keluarga pemerintahan dan politik. Dan yang kedua, saya itu dipersiapkan sama bapak saya sudah dari kecil. Kenapa saya katakan dipersiapkan dari kecil? Karena saya diikutkan pramuka itu mulai dari SD. Mulai dari saya siaga, sepenggalang, penegak sampai dengan pandega, itu semua diikutkan pramuka. Saya ikut Jambore Nasional itu tahun 1996 pada saya kelas 6 SD waktu itu. Dan itu disuruh ikuti seleksinya. Waktu itu saya juga protes ke almarhum bapak saya. Karena teman-teman saya ini kan nongkrongnya di mall, main mobil, terus dulu kan zamannya main Tamiya, kemudian balapan zamannya drag race apa dan segala macam. Sementara saya itu disuruh ikut pramuka yang tidur di hutan, jurit malam apa dan segala macam. Tapi almarhum bapak saya selalu katakan bahwa sudahlah, kamu ikuti saja dulu, nanti kamu akan rasakan sendiri pada saat kamu sudah besar. Jadi kalau orang bilang saya usia 23 tahun mencalonkan sebagai calon anggota DPRD, sebenarnya kalau dilihat dari perjalanannya dari SD, itu sudah diperkenalkan dengan dunia pemerintahan dan politik itu sejak dari SD. Apalagi dengan hidup di lingkungan pemerintahan dan politik, ya sarapan paginya rata-rata politik dan pemerintahan kan. Gitu. Jadi disitulah kira-kira. Ditambah lagi mungkin memang passionnya saya di situ, bukan di pengusaha, bukan di mana-mana, sehingga ya saya suka dengan dunia politik dan pemerintahan. Yep. Terakhir ya, terakhir. Akan kemana arah politik seorang Adnan Purta Ihsan ke depan? Saya itu tidak pernah merencanakan. Saya jadi anggota DPRD itu usia 23 tahun. Saya waktu minta izin ke bapak saya katakan, saya boleh izinkan kamu jadi anggota DPRD calon, tapi dengan satu syarat.
tidak boleh mengambil daerah pemilihan Kabupaten Goa. Maka dulu saya maju melalui Dapil Makassar. 2 periode saya anggota DPRD itu Dapil Makassar, bukan Goa. Mohon maaf, di saat itu semua anak bupati mengambil di daerah pemilihannya masing-masing, di mana bapaknya berkuasa. Iya, betul. Karena bapak saya katakan bahwa saya mau kamu belajar dan mengambil sebuah pengalaman. Kalau kamu tidak terpilih, jadikan itu sebagai pembelajaran. Tapi kalau kamu terpilih, berarti kamu sudah cocok berada di politik. Nah, itu kita nggak rencanakan. Lalu kemudian alhamdulillah menjadi anggota DPRD. Usia saya 23 tahun. Kemudian maju lagi di periode kedua. Usia 29 tahun. Setelah itu dicalonkan menjadi calon bupati. Tanpa rencana sama sekali. Tanpa rencana. Lalu kemudian maju melalui jalur persorangan. Jalur persorangan dari 5 calon. Dan alhamdulillah atas izin Allah terpilih lagi menjadi bupati waktu itu di usia 29 tahun. Nah, dari perjalanan 2 ini saya selalu katakan bahwa rezeki itu sudah diatur dan tidak akan mungkin tertukar. Kalau kita punya rezeki apapun ke depan, Tuhan sudah tuliskan. Kita sisa kerja saja. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya. Jadi kapan apapun yang menjadi rezeki saya ke depan, saya ikhlas saja. Karena pasti Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk saya. Berarti kalau nanti tiba-tiba dikasih rezeki Tuhan jadi gubernur Sulsel, itu tiba-tiba aja ikhlas saja ya? Apapun yang Tuhan berikan di karir saya ke depan, itu yang terbaik bagi saya. Makanya Berarti kalau nanti tiba-tiba karena saya merasa bahwa rezeki itu sudah diatur dan sudah ditentukan, maka kita nggak perlu ngotot. Buat apa kita ngotot? Kita mau ngotot ke A, tapi sebenarnya rezeki kita ke B. Kita nggak dapatkan, nanti sakit hati karena dapatnya B. Kita mau B, tapi ternyata rezeki kita A. Ya terus buat apa kita ngotot ke B? Jadi kalau saya kerja aja. Berarti sampai detik ini Publik yang menentukan. Sampai detik ini belum ada rencana akan kemana, belum? Ada nggak gambar saya? Nggak ada kan? Ya kan tiba-tiba. Ya kan nanti saya di nggak punya gambar. 2024 tiba-tiba gimana? Saya Berarti kan itu semua tanpa rencana saya ya? kan katakan, rezeki itu sudah ada yang atur. Insya Allah. Dan tidak akan mungkin Ya, tertukar. betul. Kalau misalnya hari ini dan jam ini waktunya kita adzan, maka kita akan adzan. Jangan adzan sebelum waktunya. Iya kan? Susah ya, susah. Ngegiringnya tuh susah ya, susah. Tapi terima kasih banyak untuk kasih, waktunya yang sama-sama. singkat ini. Sebelum ditutup, tadi saya sempat buat pantun. Ini pertama kali saya buat pantun selama podcast di WIB. Jadi mudah-mudahan suka. Buah alpukat, buah pepaya. Cakep, Sehatkan raga, segarkan pikiran. cakep. Tak hanya hebat dan bergaya. Bupati Goa ternyata rupawan. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.